Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Bantai Panama 5-0, Kolombia ke semifinal. Kolombia versus Panama berlangsung di State Farm Stadium. La Tricolor bermain terengginas dan membantai Panama 5-0 tanpa balas lewat aksi John Cordoba di menit ke-8, James Rodriguez di menit ke-15, Luis Diaz di menit ke-71, Richard Rios di menit ke-70, dan Miguel Borja di menit ke-90+4. Dengan hasil ini, Kolombia pun melenggang ke semifinal. Uruguay versus Brazil, La Celeste depak Selecao lewat adu penalti. Perempat final Copa America 2024 yang mempertemukan Uruguay versus Brazil berjalan dramatis. La Celeste menang adu penalti 4-2 usai berimbang tanpa gol dalam 90 menit. Selanjutnya, Uruguay akan menantang Kolombia yang sebelumnya menggasak Panama 5-0. Cedera lutut, Pedri absen di sisa Euro 2024. Kelolosan ke semifinal Spanyol harus dibayar mahal karena cedera Pedri ternyata lebih parah dari dugaan awal. Menurut hasil pemeriksaan tim dokter Spanyol yang diumumkan Federasi Sepak Bola Spanyol, ada jaringan otot lutut kiri Pedri yang bermasalah. Ini membuat Pedri harus melewatkan laga semifinal sekaligus final jika Spanyol berhasil lolos. Belanda versus Turki, masuknya Weghorst jadi titik balik tim oranye. Ronald Koeman menilai masuknya Wout Weghorst menjadi titik balik Belanda saat menang atas Turki. Weghorst hidupkan lini depan tim oranye. Weghorst dimainkan Koeman, memberi opsi lain dalam serangan Belanda. Belanda kembali ke semifinal Euro setelah 20 tahun. Belanda lolos ke semifinal Euro 2024 usai menyingkirkan Turki. Oranye mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke 4 besar Piala Eropa. Terakhir kali Belanda melaju sejauh ini adalah pada 2004. Southgate tak senang Inggris disebut mudah ke semifinal Euro 2024. Ada anggapan Inggris mendapat perjalanan mudah sampai semifinal Euro 2024. Manajer Gareth Southgate tak senang mendengarnya. Di semifinal Inggris akan melawan Belanda yang telah menyingkirkan Turki. Southgate akan membuktikan jika Inggris pantas di fase ini. Pickford bawa contekan saat adu penalti lawan Swiss. Jordan Pickford jadi pahlawan Inggris saat adu penalti dengan Swiss. Usut punya usut, Jordan Pickford punya contekan dalam mempersiapkan adu penalti. Di botol minumnya tertulis nama pemain Swiss dan arah tendangan penaltinya. Bukti kegigihan para pemain Inggris. Timnas Inggris menundukkan Timnas Swiss di perempat final Euro 2024. Di laga itu, para pemain Inggris lagi-lagi menunjukkan kegigihan mereka untuk comeback. Mbappe dikritik keras. Kylian Mbappe dikritik keras meski bisa membantu Prancis maju ke semifinal Euro 2024. Striker 25 tahun itu dinilai bermain lelet dan dianggap tak banyak membantu tim. Alex White sampai memberinya rating 2/10 paling rendah di tim Prancis.
Portugal pantas dapat lebih dari ini. Cristiano Ronaldo akhirnya bicara usai Portugal tersingkir dari Euro 2024. Dia berterima kasih atas dukungan fans untuk Selecao das Quinas. Dia yakin kalau timnas Portugal ini punya masa depan cerah dan masih ingin terlibat di dalamnya. Ingat namanya baik-baik, Kadioglu si Raja TK. Ferdi Kadioglu sukses mencuri perhatian di Euro 2024 berkat penampilan Spartanya bersama Turki, terlepas dari kegagalan timnya melaju jauh di turnamen antar negara terbaik Eropa ini. Menurut Squawka, Kadioglu menjadi Raja Tackle di Euro 2024 sejauh ini. Dirinya merupakan pemain dengan jumlah tackle terbanyak 18 banding seluruh pemain yang terlibat di Jerman. Kadioglu unggul 2 tackle lebih banyak dari bintang Inggris Declan Rice. James Rodriguez pimpin top assist Copa America 2024. James Rodriguez menunjukkan performa yang luar biasa di Copa America 2024. Sebagai salah satu indikator, James Rodriguez tercatat sebagai top assist Copa America 2024 hingga babak 8 besar. James mencetak 2 assist dan 1 gol pada laga lawan Panama. Total Rodriguez sudah membuat 5 assist. James Rodriguez memainkan peran krusial bagi Kolombia. Pelatih Néstor Lorenzo tahu cara untuk memaksimalkan potensi ex pemain Real Madrid itu. N'Golo Kante Raja Eropa sesungguhnya. N'Golo Kante adalah definisi Raja Eropa yang sesungguhnya karena memberi jaminan timnas Prancis tidak akan kalah selama ia bermain. Gelandang Al Ittihad itu kini mencatatkan 20 laga tak terkalahkan di turnamen mayor bersama dengan timnas Prancis. Selama Kante bermain, timnas Prancis sukses mencatatkan 13 kemenangan dan 7 hasil imbang. Catatan tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan seluruh pemain Eropa sampai saat ini. Teganya Gareth Southgate bikin calon pemain Liverpool ngambek sampai menyendiri. Keberhasilan timnas Inggris melaju ke babak semifinal rupanya diwarnai dengan insiden menarik yang melibatkan salah satu pemain. Jelang babak perpanjangan waktu, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate tampak memberikan arahan kepada seluruh pemainnya, kecuali Anthony Gordon. Gordon tertangkap kamera berdiri sedikit jauh seorang diri, terpisah dari para pemain timnas Inggris dan Southgate. Tidak hanya itu, wajah pemain yang kabarnya akan segera merapat ke Liverpool tersebut juga tampak cemberut. Ian Wright kritik aturan skorsing di Euro 2024. Ian Wright mengkritik aturan skorsing UEFA setelah Spanyol mengalahkan tuan rumah Euro 2024 Jerman untuk mencapai semifinal. Dani Carvajal dan Robin Lenormand sama-sama menerima kartu kuning kedua mereka di turnamen ini melawan Jerman, yang berarti mereka akan diskors untuk pertandingan semifinal. Pemain yang menerima 2 kartu kuning sebelum semifinal tidak bisa bermain di pertandingan 4 besar, itu tidak masuk akal. Ditinggal De Bruyne, Manchester City bakal angkut pemain timnas Spanyol ini. Manchester City mulai bersiap untuk ditinggal Kevin De Bruyne di musim panas ini. The Citizen dikabarkan sudah memiliki calon pengganti sang gelandang pada diri Dani Olmo. Pep menilai gelandang timnas Spanyol itu punya kemiripan gaya bermain dengan De Bruyne. Selain itu, performanya juga sudah teruji di level tertinggi. Itulah mengapa Pep mantap untuk memboyong bintang RB Leipzig itu di musim panas ini. RB Leipzig saat ini masih menunggu penawaran dari City untuk membahas transfer sang gelandang. Girona segera rampungkan transfer Donny van de Beek dari Manchester United. BBC Sport melaporkan bahwa gelandang Manchester United Donny van de Beek berada di ambang kepindahan permanen ke klub La Liga Girona.
Girona akan membayar biaya kesepakatan yang totalnya bisa mencapai 16,9 juta pound sterling jika semua syarat terpenuhi. Manchester United juga akan memiliki klausul penjualan kembali yang besar. Kepindahan ke Girona memberikan kesempatan baru bagi gelandang asal Belanda itu untuk membuktikan kemampuannya. Bek lain yang bakal segera diakuisisi Atletico Madrid terkuak. Atletico Madrid masih berupaya mengamankan bek tengah baru di musim panas ini. Pilar Feyenoord, David Hanko, masuk dalam pantauan mereka untuk dihadirkan ke Metropolitano. Menurut laporan Marca, Atleti sudah membuka komunikasi dengan sang pemain sejak beberapa pekan terakhir. Hanko juga tengah tampil prima bersama Slovakia di Euro 2024. Namun untuk membawanya ke sisi merah kota Madrid, dana tak kurang dari 30 juta euro harus mereka siapkan sebagai mahar. Barcelona bakal pulangkan mantan pemainnya. Barcelona berpotensi memulangkan mantan pemainnya Emerson Royal di bursa musim panas ini. Asa tersebut coba dijajaki andai mereka gagal mengamankan Joao Cancelo untuk berada di tim pada musim depan. Sang pemain dijual ke Tottenham Hotspur pada 2021 lalu. Kini pemain asal Brasil tersebut siap meninggalkan London Utara sebelum bursa ditutup. Jika Spurs menutup asa untuk meminjamkan sang pemain, potensi Barca untuk memulangkannya ke Camp Nou terbilang tipis. Toni Kroos minta maaf setelah bikin Pedri cedera. Pertandingan antara Spanyol melawan Jerman berubah menjadi mimpi buruk pribadi bagi sensasi lini tengah Barcelona Pedri. Setelah kembali dari cedera belum lama ini, pemain berusia 21 tahun ini menderita cedera lutut baru ketika Toni Kroos melakukan tantangan di waktu yang tidak tepat yang membuat Pedri terjatuh. Usai pertandingan, Kroos telah mengeluarkan permintaan maaf kepada mega bintang Barcelona tersebut dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah berniat untuk menyakitinya dan bahwa dia adalah pemain hebat. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!